Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini. Nah, pada video kali ini saya mau kita membahas tentang homomorfisme grup lewat contoh yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu waktu sholat. Sebelum itu saya mau memperlihatkan bahwa saya akan menjelaskan di tab ini. Jadi di tab ini saya akan mencoret-coret yang ingin saya coret. Nah, lanjut. Nah, apa sih itu homomorfisme? Jadi, homomorfisme ini adalah ketika kita diberikan dua grup. Anggap saja grupnya itu ada grup G dengan operasi perjumlahan dan ada grup H dengan operasi perjumlahan pula. Nah, dua grup ini di mana fungsi G ke H disebut homomorfisme jika memenuhi syarat seperti ini, teman-teman. Syarat F. Fungsi A ketika langsung dioperasikan dengan fungsi B itu harus sama dengan ketika fungsi A dipetakan terlebih dahulu, begitupun dengan fungsi B. Jadi fungsinya itu dipetakan masing-masing lalu dijumlahkan. Nah, hasil dari pengoperasian langsung kemudian pengoperasian setelah dipetakan masing-masing ini harus sama hasilnya. Nah, itulah yang disebut homomorfisme ketika hasilnya sama, teman-teman. Di mana di setiap elemen atau nilai A dan B ini masuk ke dalam elemen yang ada di grup. Masuk kepada elemen yang ada di grup. Nah, kali ini kita tidak hanya ingin membahas tentang homomorfisme tok saja, tapi kita mau mengintegrasikan materi ini ke dalam nilai keagamaan, nilai keislaman. Nah, di sini kita bayangkan fungsi G ini sebagai waktu yang nyata, atau kita beri nama R. R itu kan bilangan real. R itu kan biasa disimbolkan dengan bilangan real, tapi di sini R itu kita anggap sebagai himpunan waktu yang berjalan seperti di garis matahari, garis bilangan, garis bilangan. Nah, kemudian eh, H ini kita misalkan sebagai Z24 atau bisa kita sebut sebagai modulo 24 atau bisa juga kita sebut sebagai sistem jam 24 jam yang bersifat siklik. Nah, kemudian pemisalan ini mau kita uji ke dalam suatu fungsi. Fungsi tersebut dituliskan dengan T EFT sama dengan T modulo 24. Nah, arti dari fungsi ini adalah di mana setiap waktu akan kita petakan ke sisa pembagian 4 sehingga jam selalu kembali ke siklus 0 sampai 23. Nah, contohnya ketika kita mengambil jam 27.00 itu sama dengan 27 modulo 24 atau bisa kita katakan sisa pembagian dari 24 itu adalah 3. Jadi kita mengartikan bahwa jam 27.00 ini sebenarnya kembali ke jam 3.00 atau jam 3 pagi. Nah, seperti itu. Sekarang kita mau membuktikan pemisalan-pemisalan ini apakah ketika kita masukkan ke dalam fungsi yang telah kita tentukan, fungsi yang ini, apakah dia homomorfisme? Nah, di sini kita ambil nilai sebarang A dan B. Nilai sebarang A-nya itu kita ambil 22, artinya jam 22.00 atau sekitar jam 10 malam menjelang waktu istirahat. Kemudian B-nya itu kita ambil 5 atau kemajuan 5 jam setelah jam 22.00 ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita mau buktikan ruas kiri terlebih dahulu ya, teman-teman. Ruas kiri, ruas kiri, ruas kirinya itu kan yang ini ya. Yang ini F A ditambah B.
Nah, kita masukkan ke dalam ruas kiri. A-nya itu tadi 22 ditambah 5, B-nya kan 5, sama dengan F27. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi yang ingin kita buktikan ini, yang ingin kita uji ini, sama dengan 27 modulo 24 tak lain adalah 3. Nah, artinya jika waktu berjalan terus hingga melewati 24 jam, kan 27 itu melewati 24 jam, sistem waktu akan kembali ke awal siklus dari 0 sampai 23. Nah, secara konsep, ini menunjukkan bahwa waktu sehari membentuk struktur siklik atau periodik. Nah, dalam perspektif yang lebih luas, keteraturan seperti ini selaras dengan keteraturan waktu ibadah dalam Islam, teman-teman. Waktu sholat tidak berdiri sendiri secara acak, tetapi telah diatur sebaik mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti pergerakan matahari yang juga bersifat periodik dan konsisten setiap hari. Bisa kita lihat contoh nyatanya, walaupun pergantian malam telah berlalu, pergantian sore, pergantian siang, itu tetap kita akan menemukan pagi kembali, malam kembali, dan itu akan terus berlanjut. Nah, seperti itu, jadi tidak ada yang acak, tidak ada setelah kita melewati malam, langsung kita melewati siang, melewatkan subuh, itu tidak ada yang seperti itu. Dan hal ini tercerminkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sesungguhnya salat ini adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan kalimat waktunya ditentukan ini secara konsep sangat sejalan dengan ide matematika modulo yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu bahwa waktu yang memiliki batas siklus yang tetap dan berulang secara teratur, tidak acak-acakan. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya yaitu membuktikan ruas yang sebelahnya lagi, yaitu ruas kanan, teman-teman. Ruas kanan. Apakah sama dengan ruas kiri? Kanan. Yaitu FA dipetakan terlebih dahulu, kemudian FB juga dipetakan terlebih dahulu, kemudian dioperasikan atau dijumlahkan. Nah, di sini kita F22 kita sama adalah 22 modulo 24, 22 itu sendiri, kemudian F5 25 modulo 24 sama dengan 5, kemudian ini dijumlahkan, 22 ditambah 5 tak lain adalah 27, 27 modulo 24 tak lain adalah 3. Nah, hasil pembuktian ruas kanan juga menghasilkan nilai 3. Pembuktian ini bisa kita baca seperti ini ya teman-teman. Jika masing-masing waktu dipetakan terlebih dahulu ke sistem jam, lalu dijumlahkan, hasil akhirnya tetap berada di siklus yang sama. Seperti ketika kita menjumlahkan langsung kedua jam tersebut ke dalam satu sistem seperti itu. Nah, dalam kehidupan nyata, keteraturan seperti ini juga terlihat dalam pembagian waktu ibadah di berbagai wilayah, bukan hanya di siklus waktu dan periodik seperti yang di kehidupan nyata kita. Misalkan waktu sholat di Makassar dan Jakarta itu kan berbeda secara angka. Nah, waktu di Makassar itu kan sholat zuhurnya misalkan jam 12, ketika di Jakarta, ketika kita melihat dari Makassar itu Makassar masih jam 11, tapi dia di saat Makassar sudah jam 12 dan di Jakarta itu masih jam 11, kan perbedaan waktunya 1 jam seperti itu. Namun
waktu sholatnya itu tetap berada dalam sistem perhitungan yang sama berdasarkan posisi matahari. Dan hal ini menunjukkan bahwa meskipun inputannya berbeda, struktur aturannya tetap konsisten. Dan dalam bahasa matematika, ini adalah sifat invariansi dalam struktur siklik. Dengan kata lain, sistem waktu dalam matematika dan sistem waktu dalam ibadah dalam Islam sama-sama menunjukkan keteraturan yang tidak berubah meskipun kondisi tempatnya berbeda. Jika kita membuktikan ruas kiri dan kanan dan terbukti homomorfisme, jadi kita dapat membaca kita dapat membaca jam A ketika ditambahkan dengan jam B itu sama jika kita memetakan jam A terlebih dahulu, kemudian dipetakan jam B lalu dijumlahkan, dan itu menghasilkan hasil yang sama. Jadi saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Andini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.